Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Tindak Pidana Khusus Bapak Aryo Fadlian SHMH, dan yang saya hormati rekan-rekan kelompok yang akan mempresentasikan hasil materi pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Tindak Pidana Khusus yang berjudul Korupsi dan Gratifikasi. Adapun anggota kelompok yang tergabung dalam kelompok hari ini yaitu Natasha Pradana Pripatri, Mardiana Puspitasari, kemudian ada saya sendiri Hoirul Adevian dan Muhammad Ihsan Jiyadi Maulana, serta Bayu Muhammad Fadil dan Elda. Sebelumnya di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pertemuan pagi hari ini. Dan untuk penjelasan materi pertama tentang masuknya tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus akan disampaikan oleh Natasha. Waktu dan layar saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih moderator dan saya mohon izin untuk off cam karena jaringan yang tidak stabil. Materi akan saya paparkan terkait masuknya tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan tindak pidana umum. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan aturan yang mempunyai sifat kekhususan baik menyangkut hukum pidana formal maupun material. Akibat hukum suatu tindak pidana menjadi tindak pidana korupsi antara lain lembaga yang menangani tindak pidana korupsi, sistem pembuktiannya, pembuktian dalam tindak pidana korupsi menerapkan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang dan dari segi pemidanaannya. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi. Secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan kejahatan extraordinary crime yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya. Next. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum. Seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Next. Tindak pidana korupsi mempunyai hukum acara khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pada umumnya. Hukum acara pidana yang diterapkan bersifat lex specialis, yaitu adanya penyimpangan-penyimpangan yang dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan memperoleh penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di sidang dalam mendapatkan bukti-bukti suatu perkara pidana korupsi dan penyimpangan tersebut dilakukan bukan berarti bahwa hak asasi tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana korupsi tidak dijamin atau dilindungi, tetapi diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan-penyimpangan itu bukan merupakan penghapusan seluruhnya yang terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan hak asasi tersebut dari bahaya yang ditimbulkan korupsi. Sedangkan di pihak lain sebagaimana ketentuan umum atau lex generalis dalam artian bagaimana melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara korupsi sepanjang tidak diatur adanya penyimpangan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, prosesnya identik dengan perkara pidana umumnya yang mengacu KUHP. Dengan tolak ukur bahwasanya tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa atau extraordinary crimes,
karena bersifat sistematik, endemik, yang berdampak sangat luas, yang tidak dan melanggar hak suatu ulangi. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Natasha yang telah memaparkan materi pertama. Kemudian kita lanjut pada materi berikutnya mengenai jenis-jenis korupsi. Adapun materi tentang jenis-jenis korupsi ini akan dipresentasikan oleh Martiana. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi akan saya lanjutkan. Ada beberapa jenis tindak pidana korupsi, yaitu bisa disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, korupsi uang negara. Jenis-jenis korupsi yang pertama adalah korupsi uang negara. Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Syaratnya harus ada uang negara yang masih diberikan, biasanya dalam bentuk tender, pemberian barang, atau pembayaran pajak sekian yang dibayar sekian. Next slide. Yang kedua, korupsi suap menyuap. Jenis-jenis korupsi berikutnya adalah korupsi suap menyuap, yang merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah bukan pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Contoh dari kasus korupsi suap menyuap seperti menyuap pegawai yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang, yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau korupsi jenis ini telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencegahan Korupsi. Next slide. Yang ketiga, korupsi tindakan pemerasan. Tindakan pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk materi dari jenis-jenis korupsi akan saya lanjutkan. Yang keempat ada korupsi penggelapan jabatan. Yang dimaksud dengan penggelapan dalam jabatan masuk juga ke dalam kategori yang sering dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, dan membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Kemudian yang kelima, ada korupsi gratifikasi. Jenis-jenis korupsi berikutnya adalah korupsi gratifikasi yang merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi tersebut. Gratifikasi dapat berupa uang, barang diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lain. Kemudian jenis korupsi ini diatur dalam pasal 16B Undang-Undang PTPK dan pasal 12C Undang-Undang PTPK. Dalam pembahasan materi ini juga akan membahas mengenai jenis korupsi gratifikasi dan definisi korupsi itu sendiri. Kemudian next slide. Saya akan melanjutkan pembahasan materi yang kedua, yaitu definisi dan dasar hukum korupsi menurut perspektif hukum. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang dan telah dinyatakan dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Adapun bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ialah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp200.000 dan paling banyak Rp1 miliar. Mohon maaf, pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Kemudian next slide. Kemudian sebab-sebab terjadinya tindak pidana korupsi. Penyebab korupsi yang diutarakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BKPK dalam bukunya yang berjudul Strategi Pemberantasan Korupsi antara lain membagi aspek-aspek sebab terjadinya korupsi menjadi 3 aspek, yaitu aspek individu pelaku, aspek organisasi, dan aspek tempat individu dan organisasi berada. Adapun di sini saya akan menjabarkan kembali dari 3 poin tersebut. Yang pertama, aspek individu pelaku. Aspek individu pelaku ini mempunyai sebab-sebab diantaranya sifat tamak manusia, kemudian moral yang kurang kuat, kebutuhan gaya hidup yang mendesak, kemudian gaya hidup yang konsumtif, malas atau tidak mau bekerja, kemudian ajaran agama yang kurang diterapkan. Kemudian poin kedua, aspek organisasi memiliki sebab-sebab diantaranya kurang adanya sikap keteladanan kepemimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang kuat, kemudian sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintahan kurang memadai, kemudian kelemahan sistem pengendalian manajemen, kemudian manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi. Kemudian poin ketiga, sebab-sebab dalam aspek tempat individu dan organisasi berada. Yang pertama, nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Yang kedua, masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama dari korupsi. Yang ketiga, masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi dapat dicegah. Next slide. Kemudian materi tentang subjek tindak pidana korupsi akan dijelaskan kembali oleh Muhammad Ihsan. Kepadanya waktu dan layar saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai subjek tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999, subjek tindak pidana korupsi dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri, yang kedua ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri, dan yang terakhir ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun oleh bukan pegawai negeri. Definisi dan dasar hukum gratifikasi menurut penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Gratifikasi dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Pasal 12C ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi, ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 30 hari sejak menerima gratifikasi, terdapat dalam Pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan aturan baru terkait hukuman pidana bagi koruptor yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA.
Nomor 1 tahun 2020, perma tersebut akan menjadi panduan bagi para hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terdakwa kasus korupsi. Diundangkannya sejak tanggal 24 Juli 2020, regulasi ini mengatur secara spesifik pedoman bagi hakim agar praktek disparitas terhadap pelaku korupsi di Indonesia semakin berkurang. Salah satu yang digarisbawahi dalam regulasi tersebut adalah pengkategorian hukuman koruptor berdasarkan jumlah uang yang mereka ambil, terdapat dalam pasal 6, dan tingkat kesalahannya terdapat dalam pasal 7. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ihsan atas penjelasan dan pemaparan materinya. Kemudian kita lanjut kepada materi yang ketiga tentang perkembangan pengaturan penanganan tindak pidana korupsi. Adapun materi yang ketiga ini akan dilanjutkan dan dipresentasikan oleh Muhammad Bayu. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, ada masa Orde Lama. Pendekatan yang dilakukan menekan kepada kebijakan penegakan hukum dengan cara mengefektifkan penegakan hukum dengan menggunakan hukum pidana material dan hukum pidana formil yang ada pada saat itu, yaitu mengefektifkan penerapan pasal tindak pidana yang terkait dengan penyelenggaraan negara oleh pegawai negeri yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara. Tema terbesar pada masa ini adalah penyelamatan keuangan negara. Setelah dievaluasi problem efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi, pilihan kebijakan yang ditempuh adalah mengatur hukum acara khusus pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menertibkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Yang kedua, masa Orde Baru. Persoalan korupsi diantisipasi dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai langkah penyempurnaan dan penguatan terhadap peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960. Masa Orde Baru telah menempuh kebijakan hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menertibkan hukum pidana secara khusus mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam bidang hukum pidana material dan hukum pidana formil. Kebijakan ini menetapkan tindak pidana korupsi sebagai suatu tindak pidana khusus yang memerlukan perhatian dan penanganan secara khusus. Substansi hukum pidana material tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dibedakan menjadi 3. Pertama, ketentuan umum tindak pidana korupsi dimuat dalam pasal 2 dan pasal 3. Kedua, ketentuan khusus tindak pidana korupsi dimuat dalam rumusan tindak pidananya merujuk pada pasal-pasal KUHP yang mengancam pidana terberat. Ketiga, ketentuan tambahan yaitu tindak pidana yang terkait dengan penegakan tindak pidana korupsi, perluasan tindak pidana korupsi, dan subjek hukum tindak pidana korupsi. 3. Masa reformasi. Pada masa ini, perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak dilakukan dan dirancang melalui kajian ilmiah yang mendalam sehingga menghasilkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang kurang sempurna. 4. Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Terbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyisakan 2 problem hukum, yaitu ketentuan peralihan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan pencabutan pasal-pasal KUHP yang kemudian normanya dipindahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pencabutan pasal-pasal tersebut didasarkan dengan maksud penegasan bahwa tindak pidana suap adalah tindak pidana korupsi. Maka pasal-pasal yang mengatur tindak pidana suap dicabut dari KUHP dan dipindahkan ke dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bayu.
Kemudian kita akan masuk pada materi yang terakhir, yaitu materi lanjutan. Materi lanjutan ini akan dibawakan oleh Elda. Waktu dan layar saya persilakan. Selanjutnya, 5. Terbentuknya Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak mengamanatkan dibentuknya Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, tetapi mengamanatkan dibentuknya Komisi Independen Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar hukum pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disingkat menjadi KPK. Ide pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi muncul dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dimuat dalam bab 7 tentang pemeriksaan di sidang pengadilan pasal 53 sampai dengan pasal 62. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor dibentuk dan bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK. Ada beberapa perubahan dalam pembentukan Pengadilan Tipikor, yaitu 1. Pengadilan Tipikor merupakan pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum, Pengadilan Tipikor sebagai pengadilan khusus. 2. Pengadilan Tipikor diberi wewenang untuk mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi. 3. Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Next. Penataan ulang penyelenggaraan peradilan tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tersebut telah membawa implikasi hukum. 1. Pengadilan tindak pidana korupsi menjadi pengadilan khusus yang mengadili semua perkara tindak pidana korupsi. 2. Karena Pengadilan Tipikor sudah menjadi pengadilan khusus di semua perkara tindak pidana korupsi, maka semua perkara tindak pidana korupsi memiliki kedudukan yang sama dan semestinya diproses dengan menggunakan prosedur hukum acara pidana yang sama. 3. Di hadapan Pengadilan Tipikor, penuntut umum baik di bawah manajemen kejaksaan maupun di bawah manajemen KPK memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada yang istimewa atau diistimewakan. Tetapi, semua perkara tindak pidana korupsi adalah perkara pidana yang menjadi prioritas untuk diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan. Terima kasih. Baik, terima kasih kawan-kawan atas penjabaran dan juga presentasi pada materi pertemuan kali ini, yaitu tentang korupsi dan gratifikasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk menutup presentasi pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan dalam penyampaian dalam presentasi pada pertemuan kali ini. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, 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 Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.